Persik masih berdiri nggak? Aku tanya. Itu kuasa siapa? Bukan kuasa manusia, kuasa Allah. Aduh, aku mau ngupil dulu deh. Ngupil lah. Ngupil apa ngipul sih? Mau ngupil dulu deh. Malam. Halo Mas Andi Busta. Halo Ramaraj. Iya, beritanya Rafka kan masih didalami sama polisi. Itu pekerjaan polisi yang lebih tahu seperti apa dan bagaimana. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu segalanya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, itu si itu kena ini, si itu lagi ditangkap polisi, si itu ternyata negatif, si itu ternyata positif, nggak ada urusannya sama aku, urusannya nggak ada hubungannya dengan aku. Jadi kalau kalian tanya itu nggak ada urusannya sama aku. Aku lagi ngurusin hidupku sendiri. Siapa menyimpan bangkai dia akan tercium juga. Siapa yang berbuat baik ya dia akan keluar, dia akan tertanam baiknya. Siapa menanam dia akan menuai, gitu aja. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau udah waktunya mau ditutupin kayak gimana ya pasti ini itu aja sih. Pokoknya kalau orang tuh niatnya jelek ya kembali ke dirinya. YouTuber abal-abal lagi pada buat ribut Kakak Dewi biar bisa makan. Ya udah biarin aja. Kasihan kan mereka kelaparan. Kalau enggak kan mereka nggak dapat AdSense dari nama Dewi Persik ya kan. Kan nanti kalau misalkan dicomotin satu-satu baru minta maaf ya kan begitu. Namanya juga manusia. Orang pintar nggak akan percaya gosip-gosip murahan. Orang pintar nggak akan percaya hal-hal yang sifatnya hoax, itu nggak akan percaya gitu. Orang pingin ngejatuhin Dewi Persik mah udah dari tahun Alif, tapi yang ngejatuhin Dewi Persik kan udah pada hilang semua, ditelan bumi. Masih nggak percaya sama kuasa Allah? Coba aku tanya sama kalian. Aku tanya sama kalian, yang ngejatuhin Dewi Persik, masih berdiri nggak? Aku tanya. Itu kuasa siapa? Bukan kuasa manusia, kuasa Allah. Aduh, aku mau ngupil dulu deh. Ngupil lah. Ngupil apa ngipul sih? Mau ngupil dulu deh. Mas Ruli hari ini libur. Ya kan, Redo kata siapa? Kan udah kena. Ngapain gua mau kumpul kebo? Nikah lah. Ngapain mau kumpul kebo? Nikah lah. Nggak ada ceritanya Dewi Persik kumpul kebo. Kalau Dewi Persik kumpul kebo, karir aku udah habis, lenyap ditelan bumi. Dewi Persik itu nggak perlu pakai susuk. Dewi Persik itu yang penting jangan berzina aja, baru karirnya tuh terbang. Itu Dewi Persik gitu. Makanya Dewi Persik dari dulu mah suka difitnah. Kalau Dewi Persik tuh hancur kalau udah nggak barokah hidupnya, baru hancur tuh Dewi Persik. Jadi nggak usah repot-repot mau ngejatuhin gue. Selama gue masih sayang sama orang tua gue, selama hidup gue berkah, kebul kebo nggak muat rumahnya. Iya bener banget. Nindi, semua yang ngajak gue ribut tenggelam. Iya karena Allah, bukan karena gue. Gue mah gak punya kekuatan apapun. Kekuatan gue cuma berdoa sama Allah. Mau gaya gue seksi kek, seksi mah lagi seksi. Kalau lagi ibadah ya ibadah. Bedain. Tuhan itu melihat hati, bukan melihat pakaian kamu. Ketika kamu orang berpakaian tertutup, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Bagus berpakaian tertutup, semoga aku juga bisa seperti itu menutup aurat aku. Tapi ada loh orang yang menutup auratnya, tapi dia tidak berdoa tulus kepada Allah, ya nggak diterima sama Allah. Tapi ketika aku berdoa tulus sama Allah, ya pasti diterima doanya gitu loh. Iya sekarang lagi belajar kuat ngadepin semuanya kan. Apa ngadepin semuanya kenapa? Nasrullah
Kalau itu mah apa kata Allah aja. Semoga berita-berita di luaran sana itu tidak benar. Karena yang maha benar itu hanya Allah. Jadi aku tidak tahu apakah itu berita hoax atau tidak. Karena yang benar pasti akan jadi benar, yang buruk yang akan tetap jadi buruk. Aku tidak tahu berita-berita di luaran sana. Yang aku tahu, kamu berbuat baik ya untuk dirimu, berbuat buruk juga untuk dirimu. Mami Dewi gak akan membalas orang biar waktu yang membuktikan. Iyalah, Dewi Persik 22 tahun mana pernah gak mau ngebalas orang. Yang dibalas sama Allah. Jadi kalau kamu bilang tentang Saipul Jamil itu bagaimana, saya tidak tahu. Yang tahu itu cuma Allah yang tahu, gak tahu aku. Jadi kalau kalian bilang, itu negatif, itu positif, gue nggak tahu. Yang tahu tuh cuma Allah, yang maha benar tuh Allah. Intinya adalah kamu berbuat baik ya untuk dirimu, kamu berbuat buruk juga untuk dirimu, gitu. Yang aku tahu nanti kamu tampil di TV, guys. Gitu. Jadi kalau kebo sapi harganya mahal, pakainya sama apa aku nggak ngerti. Kebo sapi harganya mahal, aku nggak ngerti berapa harganya. Imami, kalau kamu mau tampil nyanyi sama aku boleh. Kalau kamu mau tampil tinju sama aku, itu berarti tandanya menjelekkan diriku sendiri. Aku udah jadi diva kok main tinju. Kamu gimana kamu? Otaknya, masa ibaratnya udah naik begini, terus tiba-tiba gue jadi anak TK. Lo di mana otak lo? Orang sudah mengagung-agungkan aku sebagai penyanyi, kok mau main petinju? Kayak orang nggak laku aja gue main tinju. Kecuali sama orang yang memang aku tuju. Nah, itu lain ceritanya. Lah kalau ini masa sama anak kasarnya kamu yang bener-bener aja ibaratnya anak bayi yang kepengen makan capjay, itu mikir dulu. Anak bayi itu harus makan bubur dulu, jangan dikasih capjay. Gitu loh. Anak bayi suruh makan capjay, lu di mana otak lo? Numpang tenar doang, iya kan Cikita? Bener banget sayang. Anak bayi itu makan bubur. Makan bubur, anak bayi jangan dikasih makan capjay. Nanti bisa mati, keselak. Belum waktunya. Ada remah beun, orang nak kini, ki pengalaman kita ada. Moro-moro pastor tuti orang raja, ada remah mata meker ben. Oh Sauji, sebelum aku sama Kak Julia Perez, aku udah jadi pemeran utama di Mimpi Manis. Sama almarhum aku udah jadi pemeran utama. Jadi udah heboh dari dulu Dewi Persik tuh prestasinya. Jadi kalau kamu bilang tentang almarhum Mbak Julia Perez, kamu telat. Sebelum kasus sama Mbak Julia Perez, Dewi Persik udah heboh prestasinya. Kamu tinju sama Kebo aja, mendingan tuh bagus, baru bener. Lah tinju sama Dewi Persik, orang Dewi Persik penyanyi yuk. Kok suruh jadi petinju? Gimana dong ceritanya? Darem mah bener ya. Kamu mau tak meker? Halo my god, The Castello berapa tiketnya sekarang? Itu urusan manajemen sayang. Aku taunya aku dapat duit aja dari manajemen. Nah gitu. Baru ditanya gak inget dia ngejelekin. Udahlah, biarkan Allah yang membalas. Aku tidak mau berbicara terlalu banyak. Aku tidak mau berurusan dengan yang namanya hap-hap. Nggak ada urusan sama gue. Ya, urusannya itu biar jadi urusan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha segalanya. Jadi kalau misalkan kalian percaya sama dia ya monggo. Kalau gue mah percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Mau kalah mau menang selfie nggak ada urusannya, karena stratanya aku tuh udah bagus. Masa ibaratnya gue udah udah jadi raja mau suruh jadi prajurit tuh gimana ceritanya? Gue udah nyampe nih, udah tinggal petik buah nih sekarang. Terus gue suruh, udah bukan waktunya lagi lah Dewi Persik begituan. Dewi Persik tuh waktunya tenang, waktunya menghibur, waktunya terima duit. Nah, udah bukan waktunya Dewi Persik yang begituan. Dewi Persik tuh waktunya bersama pangeran. Nah, waktunya Dewi Persik tuh udah happy-happy, senang-senang. Ini kok mau tegang-tegangan tuh gimana lo?
Masa Diva suruh main tinju? Kamu suruh Kak Ocha main tinju mau nggak? Ya kagak mau lah. Krisdayanti main tinju ya kagak mau, walaupun aslinya mereka kuat-kuat. Karena mereka udah di level yang berbeda gitu loh. Kalau lu nggak laku, baru lu main tinju. Pekerjaan lu di mana-mana udah bayar, orang bayar ratusan juta, lu suruh main tinju, gimana otak lu?